Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan berkat dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita memasuki episode yang ke-347 yang kali ini akan mengangkat judul Berbuat Kebaikan. Nah, firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran. Kami datang dengan segenap hati kami, dengan kerinduan. Kami berdoa, Tuhan tolong tuntun kami di dalam perenungan firman Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama. Berikan kami hikmat dan pengertian agar kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini hati kami siap ditabur oleh benih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini saya mau mengajak saudara belajar yang namanya berbuat kebaikan. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya kepada Yesus Kristus, tentu keselamatan kita memang bukanlah karena perbuatan-perbuatan baik. Ini sudah final ya. Orang percaya di dalam Kristus Yesus, mereka diselamatkan oleh karena iman atas pengorbanan dan penebusan Kristus di atas kayu salib. Tapi apakah dengan demikian lantas kita selamat demi iman dan setelah itu selesai? Tidak usah berbuat apa-apa lagi? Tentu tidak, saudaraku ya. Di hari Minggu kemarin saya sudah membahas, ya, saudara boleh menyimak atau melihat di channel kita, ada khotbah di hari Minggu yang membahas mengenai orang Kristen belum tentu selamat. Nah, di situ saya dengan terus terang menggambarkan seperti apakah iman yang sejati, iman yang benar. Jadi tidak hanya satu klaim sepihak bahwa aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah diselamatkan. Tapi kalau di dalam kehidupan kita tidak ada buah-buah keselamatan, maka keselamatan saudara atau kesejatian pertobatanmu dipertanyakan. Nah, hari ini ditambahkan ya, kita diajar tentang perbuatan baik. Kalau di luar kekristenan biasa menggunakan kata amal. Ya, amal, berbuat baik, mengamalkan ajaran-ajaran kasih dan lain sebagainya. Tapi perlu saudara garis bawahi sekali lagi, perbuatan baik yang dilakukan orang percaya, orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, bukanlah alat tukar keselamatan, melainkan ekspresi cinta kasih kita dan justru menyatakan terang Kristus. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu tinggal dalam hidup kita ialah kasih kita kepada sesama dan perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang lain. Ya saudara, yang pertama kita bahas adalah soal motivasi. Kalau kita berbuat baik, apa motivasi kita? Ini pertanyaan pertama. Kalau kita berbuat baik, apa motivasi kita?
Malah justru kalau kita belum memahami konsep iman yang menyelamatkan, motivasi berbuat baik demi mencapai surga itu jauh lebih mendorong kita untuk semangat berbuat baik, saudara ya. Betul nggak? Ya, orang-orang di luar kekristenan pun bisa berbuat baik, tapi motivasi mereka sekali lagi demi mendapatkan upah, demi mendapatkan berkah, demi mendapatkan hadiah, demi mendapatkan ganjaran. Ya, beberapa di antaranya ialah janji-janji akan surga dan kenikmatan di dalamnya oleh karena berbuat baik selama di dunia ini. Ya, ada juga keyakinan yang mengajarkan kalau kita berbuat baik nanti kita di dalam keabadian di dunia akhirat kita akan mendapatkan balasan yang setimpal ini itu. Atau ada juga yang meyakini nanti dalam kehidupan yang lain kita akan punya posisi yang lebih enak, mungkin menjadi orang kaya dalam keabadian dan sebagainya. Ini berkenaan dengan motivasi, saudaraku ya. Biasanya kalau kita berbuat baik karena dimotivasi dengan janji-janji akan surga dan sebagainya, memang saya akui itu bisa membuat orang bersemangat untuk berbuat baik. Tapi perbuatan baik bagi orang percaya, orang Kristen, boleh-boleh saja sih saudara pengen mendapat upah. Ya, tidak salah juga. Firman Tuhan juga berkata memang kalau engkau berbuat baik, cuma jangan dipamerin. Kata firman Tuhan, kalau engkau berbuat baik, kalau tangan kananmu memberi, jangan tangan kirimu tahu. Nah itu bahasa kiasan saudara ya, mana mungkin ya kalau saudara ngasih pakai tangan kanan, tangan kirimu nggak tahu, itu nggak mungkin. Karena yang tahu kan otakmu, pikiranmu tahu. Nggak mungkin, tapi itu memang bahasa kiasan para rabi Yahudi ya seperti itu dalam mengajar. Menunjukkan kepada kita kalau kita melakukan suatu kebaikan jangan buat dipamer-pamerin. Jangan buat dipertontonkan, jangan buat ditunjuk-tunjukin kepada orang banyak supaya saudara dapat pujian. Karena kalau melakukannya demi tujuan itu, saudara sudah mendapat upahnya. Maka kalau engkau berbuat kebaikan, biarlah itu hanya Tuhan Allahmu yang tidak kelihatan yang melihatnya. Ya, Yesus pun berkata, kamu akan mendapatkan upahmu. Justru Bapamu yang di surga yang tersembunyi akan memberikan upah kepada setiap orang yang melakukan kebaikan tanpa tanpa dicanang-canangkan, tanpa dipamer-pamerkan. Menurut saya kebaikan yang paling sejati bagi orang percaya itu justru oleh karena mereka melekat dengan Kristus. Jadi kalau melekat dengan Kristus itu, kalau bahasa ilmiahnya itu ya genetiknya Tuhan itu mengalir dalam diri kita. Di dalam Tuhan kan ada kasih, ada kebaikan, ada damai sejahtera. Nah, kalau kita terkonek, kalau kita terhubung dengan sumber kehidupan ini, pokok anggur ini, dengan sendirinya kehidupan kita akan berbuah kebaikan, berbuah kasih, berbuah pengampunan, berbuah pertolongan. Tapi kita fokuskan pada berbuat kebaikan ya. Kali ini saudara ya. Motivasi kita berbuat baik apa? Karena Kristus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepadaku. Saudara ya. Saya dalam kehidupan sehari-hari terus terang ya, kalau misalnya ada yang minta pertolongan, kalau yang dia perlu itu ada pada saya tidak akan menahan. Karena jauh dalam batin saya merasakan bahwa Tuhan selalu mendorong saya untuk memberikan pertolongan. Saudara ya. Tuhan selalu mendorong saya misalnya di jalan, tapi kita tetap harus waspada juga sih ya. Di jalan misalnya ya. Ada orang yang kendaraannya tuh bocor dan saudara berbelas kasihan, pengen nolong, ya tolong saudaraku ya. Seperti itu. Tapi hati-hati juga, karena ada orang yang juga memanfaatkan kebaikan kita. Misalnya ya pura-pura mogok terus ditolongin, minta tolong diantar ke suatu tempat, ternyata dibegal di sana saudaraku ya. Yaitu dibutuhkan itu hikmat juga sih ya. Ketika saudara memberikan pertolongan, saudara berawas-awas, saudara berjaga-jaga juga. Menolong
Itu banyak, saudaraku, dalam kehidupan ini ya. Menjadi berkat itu banyak. Masalahnya sekarang kalau di dalam gereja Tuhan yang terlalu banyak digaungkan ialah seakan-akan yang paling berkenan bagi Tuhan itu adalah pelayanan di gereja. Seakan-akan bahwa pelayanan itu adalah peak di dalam kita menyukakan atau menyenangkan Tuhan. Atau puncak. Jadi kalau saudara menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, yang punya gelar-gelar yang diberikan oleh majelis jemaat dan sebagainya, seakan-akan wah ini adalah peak tertinggi, kata orang. Kata saya sih, bukan kata orang. Peak tertinggi dalam dunia pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Padahal banyak, ya, belum tentu juga orang-orang yang dalam gereja, dalam pelayanan itu yang sudah dapat gelar pendeta, pastor, diakon, penatua, bishop, ya, atau apapun juga itu gelar-gelar yang ada di dalam rumah Tuhan atau gereja itu. Belum tentu juga hati mereka murni melakukannya. Kembali lagi ke motivasi. Ya, kalau saya mendengar obrolan-obrolan dari jemaat-jemaat tuh saya sampai heran kok. Orang di dalam gereja kok kayak bermain politik ya. Saling berebut sikut menyikut demi mendapatkan jabatan penatua atau diakon, saling bersaing pengen menunjukkan bahwa dia yang paling hebat. Itu bukan mental melayani namanya. Itu mental pengen cari pujian atau mendapatkan panggung perhatian dari jemaat. Kalau saudara melayani cuma pengen dilihat orang bahwa saudara adalah pelayan yang hebat, kemudian saudara pengen mendapatkan pengakuan, validasi, dihormati, dia pelayanan, dia luar biasa, maka saudara sudah mendapatkan upahmu, kata firman Tuhan. Bagi saya justru pelayanan yang sejati itu sekali lagi pelayanan yang saudara lakukan semata-mata untuk Tuhan. Karena engkau mengasihi Tuhan dan engkau melakukannya dengan tulus ikhlas. Dengan tanpa motivasi yang muluk-muluk, saudaraku ya. Tanpa perlu mencari pujian dari manusia, apalagi mendapatkan penghormatan gitu ya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, ini yang paling banyak saya pikirkan tuh, ya saya terharu kadang ya. Saya mengenal ada beberapa dokter senior yang menurut saya baik ya. Dokter senior ini buka praktek. Tapi kepada pasien-pasiennya, dia tidak menarik biaya yang besar. Dia seringkali hanya menarik uang ganti untuk obatnya saja. Untuk jasanya dia ikhlaskan. Nah, bagi saya ini adalah sebuah contoh dari kasih dan perbuatan baik yang sederhana. Ada juga ya beberapa dokter yang saya tidak tahu melakukan semuanya itu betul-betul menolong 100%, memberikan pertolongan atau perobatan gratis. Itu juga saya percaya menyukakan hati Tuhan, saudaraku ya. Berapa di antara mereka punya motivasi gini, saya diberikan hidup yang layak, saya diberikan kesehatan oleh Tuhan, saya mendapatkan yang terbaik bagi Tuhan, dari Tuhan. Bagaimana mungkin saya tidak mengembalikan itu juga kepada sesama saya? Karena saya tahu saya tidak bisa berbuat baik kepada Tuhan. Tuhan tidak perlu perbuatan baik saya, misalnya memberi uang katanya demi Tuhan, menyukakan Tuhan. Tidak, saya cukup melakukan demi orang-orang yang susah di sekitar saya, orang-orang yang butuh uluran tangan dan pertolongan saya. Maka firman Tuhan sendiri berkata apa? Apapun yang kau lakukan kepada seorang yang kecil, ya saudara ya, mereka yang dipenjara, mereka yang sakit, engkau sedang melakukannya untuk aku. Ya, jangan jadi orang, sudah punya jabatan pastor, PS, pendeta, ya, penatua, diaken, tapi ketika diminta pertolongan, ribetnya minta ampun, prosesnya segala macam, sulit sekali, harus melalui ini, itu, dan sebagainya. Itu mengingatkan kita akan cerita tentang seorang, ya, orang yang diserang di tengah perjalanan, diserang oleh
penyamun seperti itu, kemudian ia mengalami luka-luka dan hartanya dirampok. Dia tidak berdaya, ya, terkapar di jalan. Kemudian firman Tuhan katakan ada lewat imam tidak mau tahu, dia cuma lewatlah orang Lewi juga yang sebenarnya melayani di rumah Tuhan juga tidak mau tahu dan ia lewat. Dan yang terakhir seorang Samaria lewat. Saudaraku ya, orang Samaria ini seringkali dianggap orang Yahudi minoritas, saudaraku ya. Mereka orang Yahudi dianggap penyembah berhala dan sebagainya, yang jauh dari rumah Tuhan dan sebagainya. Mereka adalah orang Yahudi kelas bawah gitu, yang tidak dipandang, saudara ya. Tapi mereka justru berbuat kebaikan, menyatakan pertolongan. Tanpa aku harus menjadi seorang pastor, pendeta, menjadi seorang rohaniwan, aku bisa menyatakan kebaikanku dimanapun aku berada. Ini motivasi yang saya ingin berikan kepada saudara. Ya, dalam hidup sehari-hari, mari saudara bisa berbuat baik kok. Belajarlah berbuat baik. Motivasinya apa? Sekali lagi, bukan untuk dapat pujian, bukan untuk mendapatkan surga, tapi karena kasih Tuhan yang mendorong aku melakukannya. Saya mau katakan, kalau Kristus tinggal dalam hidup saudara, saudara tidak akan tahan. Ketika sudah Tuhan suruh untuk tolong, saudara pasti tidak bisa melawan atau memberontak. Itu adalah keinginan roh. Ya, Tuhan tinggal dalam hidup saudara. Belajar berbuat baik itu mengajarkan kita bahwa kita orang diselamatkan tidak lagi berpusat pada diri sendiri atau tidak lagi egois. Orang egois apa? Ya mikirin dirinya sendiri terus. Coba saudaraku ya, kalau saudara hidup hari ini, saudara bekerja keras, saudara menabung, kemudian saudara menyimpan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, saudara juga punya impian bukan? Saudara juga pengen beli ini itu, segala yang berkenaan dengan hobi saudara. Tiba-tiba ada orang datang minta pertolongan. Ya bahasa yang paling sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya pinjem uang lah untuk perobatan anak atau untuk perobatan anggota keluarga yang terbaring sakit. Ya, saya tidak ingin menghakimi, bisa jadi orang ini entah dia salah perhitungan atau apa, tetapi di momen itu kalau misalnya saya diperhadapkan dengan orang yang memohon pertolongan untuk anaknya sakit atau keluarganya sakit yang butuh ini itu dan sebagainya, saya biasanya akan berusaha untuk membantu semampu saya. Itu dia saudaraku ya, semampu saya. Pernah ada seorang sahabat juga yang menunjukkan bahwa ia mengalami ini, katanya kencing darah dan sebagainya, dan ia butuh pertolongan. Ya waktu itu saya bantu. Ya ketika dia butuh sekian, saya transfer sekian. Dia berjanji sebenarnya mau mengembalikan uang itu. Ya, dia berjanji. Ini kadang-kadang cerita seperti ini relate dalam kehidupan saya. Dia janji mau mengembalikan uang saya karena memang konteksnya pada waktu itu pinjam. Ya, karena saya menganggap bahwa dalam tanda kutip ya, ini hikmat juga sih. Kita memang harus tulus tetap menolong saudaraku ya. Tapi ini hikmat juga. Karena saya pikir orang atau sahabat saya ini dia dari keluarga yang lebih mapan daripada saya. Ya, mereka bisa menyekolahkan teman saya ini sampai ke luar pulau kami ya. Kemudian dia bisa mempunyai karir yang bagus, dia bisa bekerja di perusahaan yang bagus. Tiba-tiba setelah lama tidak kedengaran kabar, tiba-tiba dia kena penyakit ini kata dia. Kemudian dia minta pertolongan saya, ya saya transfer, saya kirim. Kemudian akhirnya entah dia melewati serangkaian operasi atau apa. Kemudian kita ketemu, saudaraku. Kita ketemu di kota kami. Dan dia tampak sehat-sehat saja, dia sudah pulih, ya. Dan jujur ini saya harus cerita ya, dia janji mengembalikan pinjamannya, tapi yang dia kembalikan cuma separuh, saudaraku. Ya, saya punya gengsi, ya. Saya bukan orang yang tipikalnya suka menagih. Kalau dia seandainya nggak mengembalikan pun saya akan diam, saudaraku ya. Cuma yang jadi saya sedih itu ialah dia mempertontonkan kehidupannya yang jalan-jalan, ke luar negeri, makan-makan enak. Dia tampaknya bisa pergi kemana-mana, entah di dalam atau luar negeri ke tempat wisata. Nah di situ saya mulai berpikir, ya
Kadang kebaikan kita juga bisa dimanfaatkan orang lain, dan banyak kali ya saya bingung juga ya ada orang-orang seperti ini. Tapi sudahlah, saya bicarakan sama istri saya juga, saya cerita. Ini kejadiannya sudah lama banget saudaraku ya. Saya berpikir bahwa ya sudahlah, yang penting kita berbuat baik lah. Ya, yang penting kita berbuat baik ya. Saya pun tidak menjelek-jelekan sahabat saya ini kemana-mana ya. Saya juga tidak menggosip tentang dia kemana-mana. Ya cukup saya dan istri saya dan Tuhan yang tahu saudara ya. Sehingga supaya ya saya tidak mau merendahkan orang ini juga saudaraku ya. Cuma sebagai pelajaran di hati saya akan lebih berhati-hati saudara ya. Kita tidak pernah tahu, beberapa teman saya juga ada yang seperti itu, yang kena tipu temannya sendiri. Ya, dalam hal usaha sudah baik-baik, tiba-tiba ditipu, semua uangnya ditelep. Yang lucunya, teman yang nipu ini sosial medianya penuh dengan khotbah-khotbah kebenaran firman Tuhan. Dia menyatakan bahwa ini, kadang ada videonya yang sharing tentang renungan firman. Aduh, ini lebih parah lagi saya pikir saudaraku ya. Apa orang ini punya satu kelainan jiwa atau apa? Saya lebih logis seperti itu. Kok bisa-bisanya dia menipu teman saya yang non-Kristen, tapi dia tetap bisa khotbah di sosial medianya. Ya itu adalah suatu contoh batu sandungan lagi. Ini bukan jadi terang saudaraku ya. Mari kita berbuat baik secara sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih perbuatan baik yang secara sederhana itu? Ada seorang guru contohnya yang sabar mengajar murid yang tertinggal. Itu gurunya anak saya di sekolah. Ada murid-murid yang masih belum bisa baca, dia kumpulin. Dia berikan waktu ekstra untuk mengajar mereka, bahkan beberapa di antaranya tanpa bayaran sama sekali. Dia sabar mengajar. Memang ini guru ya boomer ya, ini old school ya. Tapi dia berdedikasi sekali. Bagi saya nih orang sudah berbuat baik. Dia gak pelayanan mungkin. Dia gak pandai berkhotbah. Tapi dia melakukan sesuatu yang simpel. Guru yang sabar mengajar murid yang tertinggal. Ya termasuk saudara juga guru sekolah minggu. Ya. Karena yang diajar mungkin masih anak-anak yang butuh kesabaran. Ya perlu saya garis bawahi. Ada orang-orang yang sampai besarnya menjadi orang yang sukses, menjadi orang besar, menjadi miliarder, menjadi pemimpin daerah, menjadi pemimpin negara, saudara tidak pernah tahu. Ternyata di mulutnya akan keluar ya perkataan bahwa aku berterima kasih untuk guru sekolah mingguku yang mengajarkan aku tentang Yesus, tentang berbuat kebaikan dan ini sebagainya. Saudara tidak pernah tahu. Hal kecil yang saudara lakukan itu akan membekas di hati seseorang. Dan itu akan menjadi suatu nilai yang baik, nilai kebenaran yang tertanam baik dalam hati seseorang. Ya, saudara ya. Yang kedua, seorang sahabat, seorang pelajar yang membantu temannya yang kesulitan belajar tanpa mengejeknya. Ya. Ada orang yang di sekolah yang bodoh kan biasanya dibully seperti itu ya. Oh, bodoh-bodoh kamu. Sebenarnya nggak ada orang bodoh sebenarnya. Memang ini bicara soal ketekunan dulu. Saya tuh bodoh banget soal matematika, saudaraku ya. Saya paling benci pelajaran. Saya ini orang anak IPA ya. Tapi di sekolah saya benci dengan dua mata pelajaran ini, matematika dan fisika. Kalau biologi, hafalan sama kimia saya masih mending, masih bisa saya. Ya, saya jago menghafal. Makanya kalau khotbah saya tidak terlalu kesulitan. Tapi kalau matematika, fisika, berat sekali saudaraku ya. Saya punya seorang teman dan tepatnya ya sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Seorang sahabat ini. Dia pinter. Ya, dia anak dokter. Dia ngejarin saya bagaimana cara memecahkan suatu persamaan matematika. Wah, itu berat sekali bagi saya saudaraku. Nggak masuk di otak saya, logika saya nggak masuk. Tapi dia ajarin saya dengan simple. Dia ajarin saya bagaimana caranya. Ini seperti ini. Rumusnya tuh kayak gini loh. Dia mengajari saya itu dengan simple. Tapi saya akhirnya bisa. Setelah saya selesai, dia kasih lagi contoh soal yang agak dipersulit sama dia. Lagi-lagi saya menyelesaikannya dengan baik. Sampai pada waktu ujian. Tahu nggak saudara? Saya dapat nilai 100.
Saya berikan kredit bagi teman saya ini. Kenapa? Karena dia sabar mengajari saya. Ini juga kebaikan. Ya, alih-alih daripada saudara mengejek temanmu, wah, kenapa nggak saudara memberikan pertolongan bagi dia? Bagi saya bersaing sih sah-sah saja, saudaraku ya. Tapi kalau ada teman kita yang nggak terlalu pintar, saudara bisa ajarin kok. Anak saya juga luar biasa. Ada temannya yang mulai bisa membaca karena anak saya itu memotivasi dia. Dan kadang selesai sekolah, selesai satu mata pelajaran, di waktu senggang dia mengajari temannya membaca dan akhirnya temannya bisa membaca, saudaraku. Saya bersyukur kalau anak kami diajar kebaikan. Ya. Yang ketiga, contoh sederhana. Apabila saudara adalah seorang pengusaha, seorang pedagang, jadilah pedagang yang tetap jujur. Walau bisa saja saudara mengambil keuntungan lebih dengan cara yang curang. Seperti contoh saya di pekan yang lalu. Mental penipu itu saya membahas tentang pedagang-pedagang atau wirausahawan atau apapun juga karyawan yang tidak jujur. Ya. Yang mengambil keuntungan punya mental penipu. Jangan seperti itu, saudaraku ya. Yang keempat, anak muda yang membantu orang tua menyeberang jalan atau membawakan barang belanjaan. Nah, ini simple sekali, simple. Simple dimple, saudaraku ya. Saudara punya empati dengan orang tua. Saudara tolong dia menyeberang, tapi saudara harus pastikan dia mau nyebrang ya. Siapa tahu orang tuanya nggak pengen nyebrang, cuma pengen berdiri doang, saudara ya. Ya, di dalam di kota kami nggak ada sih kayak alat transportasi massal ya, MRT atau apapun itu nggak ada. Tapi kalau saudara masuk kereta api atau apa umum di mana ada orang yang tua gitu ya, yang sebenarnya lebih pantas duduk di kursi daripada saudara ada orang hamil, saudara punya empati lah, ya. Kadang-kadang orang yang maaf ini ya, di tempat umum memang rumah makan itu adalah tempat umum ya. Apalagi misalnya yang outdoor yang tidak ada dicantumkan dilarang merokok. Tapi nggak lantas Bapak Ibu Saudara yang hobi ngerokok bebas ngerokok sembarangan. Saya mau mengencourage saudara ya, bahwa kalau saudara ada di tempat rumah makan umum, walaupun itu nggak ruang ber-AC dan tidak ada poster atau stiker dilarang merokok, alangkah baiknya kalau saudara tidak usah merokok. Apalagi di situ ada ibu-ibu, ada anak-anak, ada bayi. Punya empati sedikit lah, atau punya kesadaran lah. Buka mata saudara, lihat sekeliling saudara. Nggak bisa saudara ngomong, oh saya berhak kok. Ingat ya saudaraku ya, orang yang empati, orang yang melekat kepada rokok itu, ada satu bentuk di mana dia nggak punya empati dan cenderung punya sifat kriminal, saudaraku ya. Ya ini egois, mudah emosi, mudah tersulut amarah. Ya mau menang sendiri. Tapi kalau orang di dalam kasih Kristus, dia pasti akan peka dengan situasi. Dia ngelihat kanan kiri, kalau dilihatnya ya aman buat dia ngerokok, ya dia ngerokok. Tapi kalau saya boleh bilang ya jangan ngerokok ya, itu nggak baik bagi kesehatan saudara. Ya, tapi perlu saudara garis bawahi juga, kalau saudara ngerokok itu nggak cuma buruk bagi kesehatanmu, tapi juga bagi kesehatan orang lain. Pekalah sedikit, ya, peka dengan keadaan. Sekali lagi saya mendorong ini, kalau saudara mau melakukan ini, saudara sedang berbuat baik. Saudara duduk di kursi, di MRT atau di dalam satu kereta api, suatu transportasi umum, saudara lihat ada orang yang hamil tua atau ada nenek-nenek yang kelihatannya tuh lelah sekali, saudara lebih baik berdiri dan saudara tawarkan dia, silakan duduk Bu atau Pak. Ya saudaraku ya, hari ini orang mau sih ngalah seperti itu, mau sih. Misalnya anak-anak muda gitu ya, pria-pria gitu yang ngelihat gadis cantik, dia bilang oh silakan duduk di sini. Nah itu kan ada motivasinya saudaraku ya, pengen caper, cari perhatian atau pengen kelihatan sweet. Nah itu nggak bisa dihitung saudaraku ya. Itu perbuatan baik yang ada motivasinya, ya motivasi terselubung ya. Itu bukanlah suatu contoh kebaikan bagi saya saudaraku. Bagi saya kebaikan ya yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian ada tetangga yang menyediakan makanan bagi keluarga yang sedang mengalami kesusahan. Nah ini tetangga. Kalau saudara melihat tetanggamu mengalami kesusahan, punya empati lah.
punya perhatian. Lebih-lebih kalau saudara ya akrab dengan tetangga, kemudian seringkali saudara bisa main berbicara, walaupun hal seperti ini tuh memang jarang terjadi saat-saat ini ya saudaraku ya. Masing-masing orang pengen diam di rumahnya sendiri-sendiri, jarang yang namanya yang mau guyup, mau ketemu orang lain, mau ngobrol itu jarang kayak zaman dulu itu ya. Antar tetangga tuh bisa ngobrol di depan rumah seperti itu ya, bercakap-cakap atau apa tuh sudah, atau sedang bikin apa tuh bisa diantar ke tetangga. Itu zaman saya kecil kayak gitu saudaraku ya. Ya, kalau kita lagi masak apa gitu ya, kita bisa ngantar masakan itu ke tempat tetangga di sebelah kiri atau kanan kita gitu ya. Sebagai bentuk kayak itu, sebagai bentuk ya kita berbuat baik seperti itulah. Tapi alangkah baiknya kalau kita melihat memang tetangga kita ini butuh bantuan. Gak ada salahnya saudara mengirim sembako. Atau saudara, kalau saudara punya kemampuan, saudara lihat tetanggamu itu anaknya pintar tetapi dia tidak punya kemampuan untuk menyekolahkan, gak ada salahnya saudara bantu dia membayar uang sekolah dan sebagainya. Itu adalah pertolongan, kebaikan ya, berbuat kebaikan. Ya, satu lagi, seorang yang memilih mengampuni daripada membalas kejahatan. Betul gak saudaraku? Kalau saudara berbuat baik kepada orang yang baik kepada saudara, apa upahmu, kata Tuhan Yesus. Kalau engkau berbuat baik juga kepada musuhmu, orang yang membenci engkau. Saudara memilih mengampuni. Makanya orang Kristen, orang percaya di negara ini yang merupakan minoritas, yang kalau ibadah sering diserang, diintimidasi, bagian kita apa? Yesus mengajarkan apa? Mengampuni saja, tidak usah membalas. Ya, biarkan Tuhan yang menjamah hati mereka. Seperti itu aja. Bagian kita memang seperti itu, diajarnya memang kayak gitu. Kita nggak diajar bahwa pertahankan imanmu, ancamlah orang yang tidak seiman supaya mereka percaya Yesus. Nggak ada ajaran kita kayak gitu. Nggak ada, saudaraku ya. Berbuat baik apa lagi? Di kantor, kadang ada teman kita yang stres gara-gara tekanan kerja. Ada juga yang gara-gara patah hati, putus cinta. Nah, kita bisa berbuat baik dengan menjadi seorang sahabat bagi mereka yang terluka, yang membutuhkan kekuatan. Mereka mungkin butuh curhat, ya, tapi jangan dimanfaatkan juga kalau ada temanmu yang rapuh. Kadang-kadang orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, ya, jangan. Ya, kalau ada temanmu yang terluka, saudara harus memberikan sudut pandang yang benar supaya dia cepat pulih, cepat sembuh. Ya. Saudara harus menjadi support system yang baik lah. Ya. Hari ini orang bersaing dan menjadi egois. Kasih menjadi semakin dingin, itu firman Tuhan katakan di akhir zaman. Tapi mari kita berbuat baik, berbuat kebaikan saudaraku ya. Yang terakhir ya, contohnya ya, memberi pekerjaan atau kesempatan usaha bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hari ini kita sedang kesulitan banget saudaraku ya. Perang di Timur Tengah lumayan mempersulit kita. Ya, sentimen-sentimen negatif sampai mengena ke masalah ekonomi. Ya, kemudian juga entah pemerintah kita bagaimana cara kerjanya, banyak entah itu buzzer sana sini, banyak perdebatan di sosial media, banyak hal yang membuat sentimen negatif, yang membuat jalannya pemerintahan itu jadi sulit saudaraku ya. Ya inilah kehidupan di dunia, kita mau gimana lagi? Bagian kita adalah memberikan pertolongan, berbuat kebaikan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah beberapa contoh kebaikan kecil yang bisa dilakukan dengan kasih. Kesemuanya itu bisa menunjukkan Kristus, terang ilahi bagi dunia ini. Untuk itu saya mau mengajak saudara hari ini, atau setiap kali saudara memulai hari-harimu, mari bertanya kepada diri sendiri, siapa yang bisa saya tolong hari ini? Karena hidup yang sudah diselamatkan seharusnya memancarkan kasih melalui tindakan nyata. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang mengencourage kami, mendorong kami, menyemangati kami untuk berbuat baik kepada sesama. Kami sadar kami diselamatkan oleh karena iman, oleh karena anugerah, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tetapi kami percaya juga kami harus mengisi dan mengerjakan keselamatan kami, tidak dengan ongkang-ongkang kaki dan bersantai menikmati dosa.
Justru sebaliknya kami harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, meninggalkan cara hidup kami yang lama dan berbuat kebaikan. Karena kebaikan yang kami perbuat menyatakan keselamatan yang sejati yang kami terima. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman agar kami boleh hidup melakukan firman Tuhan ini, merenungkannya dan meresapinya siang dan malam. Firman ini kami simpan dalam hati kami dan kami rindu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.